namanya kafe. Yang datang anak muda. Sebelumnya yang datang tua-tua. Kalau kebanyakan kalau orang dengar Vicky Prasetyo, pikirannya gladiator. Iya. Saya pertama dikabarin Vicky Prasetyo mau datang ke kafe ini gitu. Pikiran lu kan si Vicky. Saya pikirannya udah si tukang kawin itu dah. Itu tahun berapa sih, Vic? Rungkat itu. Tahun 2022 kemarin. Agustus. Ya? Nongol pertama di channelmu kan? Di channelmu nongol tahun berapa terus dihubungin Happy? Tahun 2022 itu, Agustus aku rilis, September dibawain Happy. Kan kalau aku sih bikin lagu macem-macem ya, ada yang kita prosesnya bisa sampai 2 minggu, sampai sebulan. Kalau di lagu Rungkat itu 15 menit aku ciptain lagu itu. Kafe. Yang datang anak muda. Sebelumnya yang datang tua-tua. Kalau kafe tuh semua orang boleh datang. Iya. Yang jadi masalah tuh bukan masalah di kafenya. Apa? Ini baru namanya YoTV. Iya, Yang datangnya, YoTV. iya, karena yang datangnya muda. Iya. Biasanya datangnya tua-tua. Jangan OTV ini kan. Aduh kan. Minum. Mau minumnya udah panasin ya? Mesin Biar kopi. panas. Ini kayak rem bis kalau di puncak tuh bis. Manual ya. Manual ini kayak. Oke, tepuk tangan Vicky Prasetyo. Vicky Prasetyo. Ini Saya Vicky Prasetyo tuh kebanyakan kalau orang denger Vicky Prasetyo pikirannya gladiator. Iya. Saya pertama dikabarin Vicky Prasetyo mau datang ke kafe ini gitu. Pikiran lu kan si Vicky. Saya pikirannya udah si tukang kawin itu dah. Iya. Itu pikiran saya pertama datang. Aku juga mikirnya gitu. Iya. Ternyata bukan. Kalau ini adalah Vicky yang mengarang lagu Rungkat. Nih, mantap, tepuk tangan dong, Rungkat. Saya tuh tahu lagunya. Jadi namanya dulu, Bar. Sekarang kita biar dia orang tahu membedakan dengan Vicky Prasetyo itu. Jadi Vicky, Atrostop, ya. Di berdua Rungkat. Jadi orang tahu bahwa yang mengarang lagu Rungkat itu orang nggak semuanya tahu. Yang tahu yang menyanyikan. Padahal kamu yang mengarangnya ya. Vicky Gladikotor kalau. Oh ini Gladiator. Iya. Kalau nama asli Vicky Vicky Tri Prasetyo. Tri Anak kedua. Anak ketiga lah. 3 kan Tri. Orang selalu orang kenapa sih mempermasalahkan nama? Orang bisa ketipu. Orang lahirnya Agustus biasanya namanya apa? Agus. Ngeles ya, pintar ngeles ya, pintar ngeles. Tapi benar, ada yang orang pikirnya kalau Agustus namanya Agus. Ada yang namanya Agus lahirnya Januari. Agus Januarto. Tapi di mana-mana itu Nggak usah ke 1, 2, 3 bukan 1, 3, 2. Iya. Apa tadi Agus? Agus Januarto. Januari. Itu dia. dulu prematur. Oh, bisa. Iya, buatnya Agustus, lahirnya Januari. Kalau itu bukan Vic, prematur. Kan orang taunya Vicky Prasetyo itu yang itu tuh. Dan nggak tahu kalau Vicky Prasetyo yang nyiptain lagu Rungkat. Dan bukan hanya Rungkat. Dan dipopulerkan oleh Happy Asmara. Itu memang lagu pesanan Happy atau kamu bagus terus diambil Happy? Bagus diambil Happy mungkin ya. Bagus diambil. Bagus diambil Happy, bukan Happy pesan buat ciptain. Emang nggak ada gitu. Sekarang kalau misalnya bagus diambil Happy. Nah netral siapa yang main? Enggak, lagu itu kan memang dulu rilisan pertama di channelku. Terus banyak lah beberapa penyanyi Jawa Timur juga yang pengen make. Tapi kan aku kan... Pakai kamu? Enggak. Iya. Lagunya. Pakai lagu. Terus waktu itu Happy yang pertama kali suka sama lagu itu. Terus akhirnya diambil sama Happy. Cuman pertama kali rilis di YouTube channelku. Gitu. Channel Vicky Prasetyo. Vicky Prasetyo normal, maksud Vicky Prasetyo itu ya? Vicky Prasetyo. Enggak, maksudnya kan Gaya nggak normalnya apa? maksudnya ada underscore, ada apa? Enggak, Kan Vicky Prasetyo. itu Spasif Prasetyo. channelmu ya. Takutnya ngeklik tukang kawin tuh yang ngomong.
Sebelum dilanjut minum dulu kan ya. Oke, apa nih? Nih, religius. Oh iya. Nasionalis. Golongan. Golongan darah. Dulu yang kuning tuh nggak mau disebut partai. Apa? Disebutnya ini golongan. Nggak ada orang partai yang partai. Nggak, saya lebih ke gelonggongan ya. Minumnya banyak. Kayak sapi. Itu tahun berapa sih, Fik? Rungkat itu? Tahun 2022 kemarin. Agustus. Ya? Nongol pertama di channelmu kan? Di channelmu nongol tahun berapa terus dihubungin Happy? Tahun 2022 itu, Agustus aku rilis, September dibawain Happy. Happy bilang apa waktu itu? Fik? Aku suka nih sama lagu ini kayak gitu. Aku feeling kalau Happy tuh gini, dia tuh selalu feeling sama lagu-laguku. Jadi kalau misal dia bilang lagu ini bakal naik, pasti naik sama dia kayak gitu. Feelingnya untuk lihat ini lagu bakal naik ya kuat juga gitu. Iya. Selain Happy, beberapa penyanyi yang lain yang pernah hubungin siapa? Banyak kalau Jawa Timur rata-rata semuanya udah kenal lah. Ya, dan banyak yang hubungin juga, udah pernah makein juga. Karena banyak yang cover juga versi penyanyi Jawa Timur kayak gitu. Nah waktu Happy menghubungi itu, Vicky happy nggak? Happy. Yang sebenarnya akhir dari segalanya setelah dipakai sama Happy, nyanyi rungkat sampai sekarang ini, dianya happy nggak nih? Vicky-nya happy nggak? Alhamdulillah happy. Happy kan, seneng ya? Bener happy apa happy? Happy. Jangan mancing-mancing. Gak mancing-mancing karena kan banyak. Ini kan habis kejadian Once dan nama Dani. Pencipta dan yang mempopulerkan, pencipta dan menyanyikan rame gitu. Apakah ini juga ada rame antara penyanyi dan penciptanya gitu? Nah, tapi alhamdulillah kalau sama Happy sampai sekarang kita masih hubungan baik. Nah, ya gitu loh yang kita inginkan. Kita sama-sama apa ya? Dia juga banyak bantu aku juga sampai sekarang. Sama-sama lah ya. Iya. Istilahnya anggur-anggur solusi lah. Ya, Apa tuh? Wine solution. Win-win solution. Bukan wine-wine. Wine solution. Rungkat sendiri itu kan bahasa Jawa. Bahasa Di Sunda Sunda juga juga ada. rungkat juga, Sunda juga namanya ada. juga rungkat. Artinya Artinya ya sama juga. Tapi itu gini bang, aku bikin lagu itu dari mimpi loh. Beneran dari mimpi. mimpi Masa basah, lebih mimpi basah. Enggak. Mimpi basah yang nggak mungkin mengarah kepikiran mimpi lagu. Waktu itu Keramas judulnya. Ya, Gimana awal itu mimpi? kan kalau aku sih bikin lagu macem-macem ya, ada yang kita prosesnya bisa sampai 2 minggu sampai sebulan. Kalau di lagu rungkat itu 15 menit aku ciptain lagu itu. mimpi awalnya mimpi apa? Jadi mimpi suruh disamperin cewek waktu itu. Disamperin cewek, suruh bikin lagu rungkat. Padahal waktu itu aku nggak tahu arti lagu rungkat itu apa, nggak tahu. Beneran nggak tahu. Terus Nggak pilihan-pilihan kata rungkat itu kan nggak umum. Saya taunya, saya baru tahu rungkat pun walaupun saya orang Jawa ya. Iya, Tahu jarang rung- dipakai Iya, kata-kata jarang rungkat. dipakai Iya. rungkat itu. rungkat itu terus waktu itu kan aku tanya ke orang tuaku, Bu, ini lagu apa? Rungkat itu artinya apa kalau di Jawa kayak gitu. Tapi katanya kalau di Jawa itu biasa dipakai buat itu kayak pohon yang roboh, terus dia tumbang sampai ke akar-akarnya, bener-bener sampai ke akar-akarnya. Terus gimana nih aku bisa nyatuin lagu judul lagu rungkat ini bisa jadi cinta. Padahal itu kan kalau di Jawa biasa dipakai buat pohon tumbang gitu. Oh, tercerabut sampai akar-akarnya maksudnya. akar-akarnya. Terus gimana caranya aku nyatuin kata-kata nih biar jadi lagu cinta. Makanya aku tambahin tuh kayak rungkat, entek-entekan, berarti biasa apa ya namanya? Habis-habisan Jadi ya. dikeluarin ya, ente-entean gitu. Habis-habisan. Kita bukan itu. Masalah nih. Sunda kan, ini masalah. Saya Jawa. Iya, saya Jawa. Ente-entean itu bukan enggak Ya maksudnya habis-habisan. habis-habisan, Iya, ente-entean. Iya, habis-habisan. Habis-habisan saya Bukan ngerti. Iya. Tadi waktu ngomong tenten gue udah feeling nih pasti nih, hancur nih. Berarti ini lagu yang tercipta judulnya dulu. Judulnya Rungkatnya dulu ya. Itu langsung aku ambil gitar, main gitar langsung jadi. Itu proses Ambil tercepat. gitar langsung tercipta 15 menit. Tapi emang rata-rata kamu orang-orang ngambil gitar atau nggak piano. Jarang orang tiba-tiba, oh saya langsung ngarang lagu. Dia ngambil drum. Jarang ya. Nggak pernah ada orang ngarang lagu dari drum dugdak. Nggak ada tuh. Iya. Pasti dari gitar. Paling enggak kalau piano, nggak gitar, iya. piano, Iya. bass lah, Pak. Iya. Nggak bisa ya, drum. Drum nggak bisa. Tiba-tiba kepikiran langsung ngarang lagu dari drum gitu. Tapi ada satu laguku juga yang tercipta
karena perkusi. Nah, ini. Gendang terutama. Gimana itu? Oh ya? Itu yang judulnya apa? Karena kita nyiptain lagu dangdut itu kan nggak apa ya, nggak semuanya beatnya nggak semua beat, nggak semua lagunya itu enak dibawain pakai gendang gitu. Makanya aku coba nih pakai gendang kayak gitu. Beneran nggak pakai alat musik waktu itu, nggak alat. Tapi nadanya udah punya kan? Nadanya udah punya. Beatnya udah ada, tinggal Scoopy yang belum. Itu motor. Jadi unik-unik ya proses penciptaan lagunya ya. Itu kalau rungkat ya itu kan dari inspirasinya dari mimpi kemudian tercipta. Ada lagi lagu yang lain dibawakan Happy nggak? Ada Lemah Teles, Wes Tatas, Akhirnya Pisan. Adalah setiap aku rilis lagu pasti dia bawain. Sebenarnya kan rilisannya di tempatku dulu, baru dia cover kayak gitu. Oh dia tuh lebih ke cover jadi? Iya, bawain laguku kayak gitu. Nah kalau cover gitu pembagiannya Dan lagu yang pertama, lagu sekarang kan lagunya Vicky nih. Iya. Di judul lagunya terus dinyanyiin pertamanya sama siapa? Sama aku. Oh jadi semua lagu-lagu kamu ciptakan. Berarti Happy ngetes dulu itu. Ngetes di kamu dulu berarti. Kalau nggak enak nggak saya ambil. Ya kayaknya dia milih-milih. Oh kalau ini viewernya banyak, saya ambil nih. Kalau nggak saya ambil gitu. Tapi view-nya lebih banyak dari saya. Mumpung tapinya diminum dulu nih. Mumpung ada tapinya diminum dulu. Tapi Oka. Asem. Tapi Oka dong. Nih tapi ada tapinya. Tapi apa, Pik? Tapi view-nya lebih banyak di sana. View-nya lebih banyak penontonnya. di sana. Banyak kasus-kasus seperti itu. Bukan. keberuntungan itu. Menurut gua sih gini ya. Pertama nyanyiin cewek. Itu otomatis. Lebih menarik mungkin ya. Kalau sekarang penontonnya sekitar 50 juta, pasti 45 jutanya itu cowok semua. Iya. Ya kan gitu. Kalau yang nyanyiin Kalau cowok, Vicky ini kan video klipnya 1,5 juta yang nonton. Iya. Yaitu yang 1,5 jutanya kita. Karena temen. Iya. Beda ya. Keuntungannya ada di situ. Oke. Tapi emang itu juga terjadi kan waktu dulu Payung Teduh misalnya Iya. lagu Banyak. akad begitu di cover ternyata dia penontonnya lebih banyak yang di covernya. Akhirnya marah lah. Termasuk Siapa? Payung Teduhnya kan akhirnya protes. termasuk itu loh yang Mendung Tanpa Udan itu kan. Darboy dan Darboy. Mas Kukuh ya. Mas Kukuh. Nah itu juga gitu. Cuman Mas Kukuh membawanya dengan Bapak kayak mau setat aja gini. Ini gini Pak. oh iya ya. Saya jadi mau lari aja gini. Iya. Oh itu juga terjadi kasus. Nah, ketika si Kukuh itu Mancing. Lu gua nggak boleh gini sih. Jadinya kan gini. Nggak usah kayak gini, cerita aja cerita gini. Cerita, Jadi intinya sama ya kasus Sama antara kayak Darboy, begitu. Kuku gitu ya. Jadi sesuatu Tapi kalau udah yang kayak gitu sih udah rezeki-rezekian. Rezeki ya. Betul. Tetapi yang sebelumnya ini, kamu pernah berpikiran nggak kalau misalnya lagu Rungkat itu jadi meledak gitu? Feeling, ada feeling nggak? Sebenarnya gini, kalau aku nyiptain lagu tuh apa ya, kita nggak terlalu mikirin itu dulu sih sebenarnya. Kayak bener-bener kalau ini aku nyiptain ini ikhlas kayak gitu. Iya. Rezeki pasti bakal nutut kayak gitulah. Kita cuman sekedar upload dulu lah. Gitu, nggak sing kita ambil. Jadi nggak berpikiran untuk seperti itu ya. Tapi yang penting adalah ini enak untuk aku nyanyiin, bawain sama orang juga. Iya. nggak ada ekspektasi untuk. Sebelum lagu Rungkat itu ada nggak lagu yang kamu ciptakan sebenarnya tetapi udah menurut kamu juga enak ini? Itu Rungkat bukan lagu pertama kan? Bukan, itu Rungkat lagu ke-11. Lagu ke-11. Sebelumnya Rungkut. Rungkut kan di Surabaya Itu tentang buru-buru pabrik. Iya. Menceritakan tentang industri itu. Iya. Apa itu sebelumnya? Ada Lemah Teles tadi, Lemah Kalau Lemah Teles sudah sebelum Rungkat ya dia. Sebelum Rungkat. Tapi dinyanyikan oleh Happy, nyanyi Rungkat dulu, setelah itu baru Lemah Telesnya dinyanyikan. Lemah Teles dulu yang dia nyanyi. Lemah Teles kan di 2021 kemarin. Oh. Terus ada lagu Wes Tatas. Kalau Wes Tatas dulu jadi single di tempat Happy, jadi aku nggak bawain duluan. Kenapa nggak bawain setelah Lemah Teles? Kenapa nggak bawain Lemah Sawat? Lemah Sawat tuh Rungkat. Hah? Lemah Sawat itu Rungkat ya. Ngajakin orang berobat ya. Dan yang hebat lagi, lagu ini tidak hanya populer di Indonesia, bahkan sudah di cover oleh penyanyi Jepang. Ya, benar. Itu izin kamu nggak, Vi? Nggak ada izin. Ah, tuh kan. Nggak ada izin. Dia bingung mau izinnya pakai bahasa Indonesia apa bahasa Jawa gitu izinnya kali. Cuman kan di Jepang itu nggak bisa kan ngomong dengan akhiran tanpa ada vokalnya kan? Iya.
Rungkat kan susah, Rungkato. Rungkato, Hachimanulo, Sikora daku somba. Jadi Batak. Jadi Batak. Saya serius nih. Kan berkaitan kayak hak cipta apa gitu kan. Masa nggak ada hubungi Happy kan? Nggak ada. Happy juga nggak ada dihubungi. Kalau Happy biasanya kalau ada beberapa kan yang izin melalui Happy. Yeah. Cuman Happy selalu menyampaikan ke aku pasti dan balikin ke dia. langsung ke aku. Jadi dia nggak cuman sekedar menyampaikan tok. Kalau ini yang Jepang nggak ada. Nggak ada. Gitu inilah orang Tapi yang tahu penyanyinya siapa namanya Jepang itu? Nggak tahu. Nggak tahu juga. Marino-chan. Marica itu penyanyi Filipina. Terus ada Marino-chan, ternyata nggak izin sama sekali. Tapi ini yang ironisnya gini, begitu di cover oleh penyanyi Jepang, pada bangga tuh. Weh, Nah bahkan ada yang nyalain aku juga di waktu itu. Gimana? Jadi karena apa ya netizen ya tau lah. Iya. Dia tuh banyak komentar ke aku di YouTubeku terutama tuh banyak komentar. Oh ternyata ini tuh niru lagu Jepang. Jadi dipikirnya tuh ya kamu ngambil lagu Jepang. Padahal orang Jepangnya yang niru ya. Banyak yang kayak gitu. Karena memang kebebasan sosial media kemudian mengupload itu juga nggak ada aturan. Orang mengcover aja. Gua nyanyi pakai gitar, gua upload ke YouTube kanal YouTube masing-masing. Seolah-olah ya itu jadi kebiasaan yang sudah dimaklumi. Cuman persoalannya begitu nyanyinya lebih bagus, lebih diterima oleh masyarakat yang lain, kemudian yang jelek dianggap niru. Nah, ini kan kejadian. Bukan yang jelek, justru yang cipta, yang aslinya. Iya, maksudnya yang dianggap karena tahu duluan. Kayak Marino-chan gitu, orang malah mikirnya karena kita Bener namanya gitu. Marino-chan. Marino-chan. Nggak baca sih. Marino-chan. Gua nggak tahu namanya. Bukan saya pintar ya. Yang gua pikir bukan saya pintar otak ini tapi mata masih tajam. Gue pikir kan Jose Marichan. Ada Jose Marichan penyanyi. Jose Marichan. Dari Dan tidak hanya Filipina. banyak kok lagu-lagu Indonesia yang di cover luar negeri, tapi nanti ributnya dikira kita yang cover. Kan padahal kita lebih bagus. Dan sebenarnya. memang kalau ada keterkekatan lah rata-rata lagu-lagu koplo yang seperti kayak gitu di Jepang itu disukai sama mereka. Oh iya. Iya, orang-orang Jepang suka lagu-lagu Indonesia, orang Indonesia suka film-film Jepang. Oh, gua tahu. Film-film robot. Iya betul. Sering ini nggak? Sering tampil, kemudian ya kayak yang lain kayak Denny Caknan dan sebagainya sering tampil off air kan? Nah, Off air alhamdulillah sering juga lah. Permintaan lagu Rungkat kenceng nggak? Gini karena memang orang-orang tuh taunya aku brandingku pencipta. Jadi bukan penyanyi ya? Karena aku nyanyi juga belum lama. Jadi job-job masuk ya setelah kamu nyanyi. Oke. Kamu mulai nyanyi tuh dari tahun berapa berarti? 2020 berapa? 2022 kemarin. Apa kok tiba-tiba kamu kepikiran nggak kenapa dari awal? Kenapa nggak kamu lagu ini yang gue Gak pede. Hah? Gak pede. kurang pede. Awalnya sih gitu. Jadi Awalnya uniknya sih gini kan coba-coba. biasanya kalau dia tampil, penyanyi lain tampil. Oke, kita tampilkan penyanyi berikut ini. Kita tampilkan pencipta berikut ini. Gitu. Nggak mungkin dia cuma nyiptain doang. Nyiptain doang. Kalau kamu nggak pede, sebaiknya kamu harusnya IP kamu harusnya bagus. Kenapa? Iya. Kok IP? PDIP. Politik lagi. Ini saking dulu. Kok kenapa sih kalian berdua jadi lambat sekarang? Cuman kita nggak nyangka ya. Enggak maksudnya jadi nggak enak gitu. Gue yang keluarin nggak tiba-tiba ngobrolin gue yang politik. nembak gitu. Ini- Aduh, Ini kan nggak ngobrolin politik. saya jadi malu. Nih dulu nih saking belum terkenalnya gitu. Ketika kemudian di present sama MC-nya. Iya. Ya berikutnya kita tampilkan, Mabe namanya siapa? Sampai gitu. Karena belum kenal. Mas? Iya, karena belum kenal. Oh, belum kenal yang tahu. Makanya belum pede. Kan gitu. Iya. Nah, kalau sekarang kan udah Udah tahu ciptanya ini. Dan kan begitu suksesnya Happy nih. Wah, Happy ngetop nih karena lagu ciptaanmu. Banyak dong penyanyi-penyanyi yang Mau mulai bawain. ngubungin nih. Yang Banyak. Minta lagu juga banyak ya. Banyak. Cuman aku nggak bisa yang Mas Vicky ini nih aku kasih sekian bikin lagu kayak gitu. Aku nggak bisa yang kita deadline harus bikin lagu buat orang lain kayak gitu. seniman. Kamu kalau Nggak bisa disuruh dipaksa. nyiptain lagu, itu tema lagu terserah kamu atau pesanan orang gitu? Misalnya, Banyak orang yang pesan. Cuman
nggak pernah bisa aku bikin gitu. Jadi Padahal kalau dari sisi bisnis peluang loh ya. Peluang dong Mas, tolong bikinin lagu Cuman Mas gini, tentang istri yang dipukul, suami yang dipukulin istrinya, bisa nggak gitu? Mungkin kayak gitu. Tapi itu kan terlalu spesifik. Lo harusnya kan kalau dia lebihnya harusnya tentang lebih besar lah, tentang negara, dunia, lingkungan hidup misalnya. Mas bisa nggak bikin lagu tentang lingkungan hitut gitu misalnya? Jadi memang pure murni. Dari hati kita nyiptain, langsung kita bikin, kita produksi kayak gitu. Nggak yang kita. Soalnya emang banyak sih. Tapi kan beban di aku juga. Ketika nanti ada sama label atau penyanyi ngasih duit lah, suruh nyiptain lagu. Iya. Tapi kita nggak selesai. Nggak selesai. Pertama nggak selesai. Mungkin kalau kita maksain buat selesai, tapi lagunya nggak maksimal kan. Nggak puas juga dianya. Ya. Duh, mohon maaf sebentar ya kalau mau saya motong nih. Dia bikin lagu nggak selesai-selesai. Jadi biasanya kan lagu 5 menit selesai, 4 menit selesai. Dia bikin lagu nggak selesai-selesai. Ya itu panjang banget. Panjang lagunya nggak selesai-selesai. Jadi dong. CD-nya tuh scratch. balik lagi. Jadi lebih ke terserah kamu. Ini kalau ada, kalau mau pakai. Gitu. Siapa aja yang tidak ngubungin nih? Yang Banyak. selain happy. Banyak waktu itu Orang juga. Surabaya juga ya? Orang Oh iya, belum nanya gitu. Hah? Jogja. Loh, kok barusan ngomongnya banyak. Kalau banyak itu pasti Surabaya. Banyak tuh saking banyak. Iya kan, tapi kan sisipan UA itu banyakannya di Surabaya kan? Iya, Jawa Timur. Banyak gitu. Sisipan UA. Iya. Ya, kalau UI kan karena Depok. sering ke Jawa Sering ke Timur. Jawa Timur. Teman-temannya banyak di sana. Iya. Walah. Siapa tadi pick? Banyak. Kalau artis kayak Yobi itu. Yobi Minta, gitu. Wika Salim, Wah, udah minta. Wika Salim. Banyak sih. Wika Salim tuh bulat tuh. Suaranya. Penyanyi yang paling iya. Suaranya. Itu Siapa? Wika Salim. Wika Salim. Iya. Iya, sebentar ya. Bulat banget Sebentar. sekarang. Suaranya. Sayang kamu minta apa? Oh iya. Sorry, Iya. ini Bung Salim. Oh. Beda. Wika Salim itu salah satu penyanyi dangdut Indonesia yang paling terkaya. Kenapa? Karena dia punya perusahaan. Apa? Wika. Wijaya Karya dong. Iya. Wika dong. Wijaya Karya. Nah. Wika Salim. Wika Salim itu ini loh, suaranya bulat banget ya. Suaranya bulat banget. Bulat. Iya, Bagus. Gede juga, gede. Iya benar. Oh, namanya memang sudah besar. Iya, besar. Pik tadi Namanya gede. keselip. Orang Jogja. Jogja. Berarti kalau Jogja itu untuk Jawa, Daerah pop istimewa. Jawa ada Darboy. Dandar Boy, Iya. ada Guyon Waton. Oke. Ada juga Mas Kuku itu juga pencipta lagu. Iya. Itu Jogja juga ya? Jogja Jogja juga. juga. Bantul. Banyak di Jogja, banyak banget. Nah ini memang Didi Nini Towok enggak ya? Iya, Enggak, dia penari. Jogja tapi penari. Penari. Iya tapi bukan penyanyi ya. Bukan. Mungkin dia nari waktu denger nggak tahu Bikin TikTok juga. dia. Dia kan boleh nyanyi kan? Enggak Didi Nini Towok boleh nyanyi. Boleh. Boleh. Ya boleh lah. Iya, iya boleh. Masa nggak boleh? Iya. Boleh. Nah, itu kan Sebentar. Gue tahu. Yang nyanyi itu Didi Nini Carlina. Nini. Kalian. Gua gatel gua. Nini itu. Dan Nini itu Purwakarta pula itu. Didi Nini cowok. Cowok kan? Towok. Iya, cowok tapi dia. Tapi dia cowok. Towok. Nah, sekarang memang fenomena Didi Nini Towok. Bukan. Fenomena lagu-lagu pop Jawa itu kalau genre itu disebut apa sih itu termasuk ya? Pop dangdut, pop tradisional atau Congdut. congdut? Congdut itu apa? Sari. Iya kan Kalau lagunya Vicky ini kayak masuk Denny dalam- Caknan, Darbo Geng itu kemudian Guyon Waton, Vicky Prasetyo juga Ini itu apa genrenya? Genrenya apa? Kan ada campur sari, ada koplo. Kalau kita lebih ke koplo sebenarnya. Koplo, tapi ada kalau kayak popnya. Guyon Waton kayak gitu kan band dangdut ya, band koplo. Bing Bukon Band dangdut. koplo juga kayak gitu. Kalau kayak Denny itu ya koplo Jawa Koplo kayak gitu. Jawa ada popnya pokoknya. Nah itu sekarang memang lagi fenomenal banget ya di Indonesia khususnya meledak rilis meledak itu. Tapi kan ditahu juga Bar, artinya dangdut dengan si dangdut koplo itu perbedaannya di mana sih sebenarnya? Ini untuk ini aja. Dangdut karena dan gini, dangdut koplo. dangdut koplo sama Dangdut dangdutnya biasa. itu biasa. Dangdut itu
ada beberapa versi soalnya. Jadi gini, ada juga namanya dangdut keroncong, dangdut reggae. Tergantung cara kemasannya lagunya itu. Yang mengisi itunya apa gitu? Kalau reggae berarti kayak bagian semua song 1 nih dikasih reggae dulu, habis itu ref kasih kendang kayak gitu. Oh gitu. Itu namanya orang-orang sana biasa sebut. Itu rungkat itu, ya kan yang. Iya, rungkat juga ada dibikin kayak gitu juga. Jadi ada yang versi keroncong juga, keroncong dangdut kayak gitu. Ya cuman kadang dibikin di bagian songnya toh, song 1, song 2 dibikin aransemen beda genre. Terus bagian ref dikasih kendangnya koploknya ya. Kalau gini. Bang Roma itu nyebutnya karena dia alirannya hard rock gitu. Iya, kalau Bang Roma tuh dulu dia senengnya dangdut ya. Ini dangdut tapi hard rock, makanya hardang rockdut namanya tuh dia. Bener. Tuh kan ini gue ngomong sejarah nih. Serius? Ini beneran? Serius. Namanya hardang rockdut. Jadinya memang karena terinspirasinya lebih banyak lagu-lagunya itu dengan lagu-lagu rock itu. Makanya Bang Roma mah waktu kemarin di mana di Jogja? The Purple. Ya beliau kan pembukanya. Iya, pembukanya dia. Emang dulu namanya. Ya pembukanya yang pas di Purple mau main tuh dia. Beliau yang Assalamualaikum. Enggak. Bukan. Berbicara budaya, seni, musik dan lain sebagainya, Indonesia itu memang kaya banget ya. Jangankan musik, nih saya nih Apa namanya? satu benda nih. Ya. Ini di beberapa daerah beda loh. Di tempat saya OTOT. Terima kasih. Ya. Ini di tempat saya OTOT nih. Bakwan OTOT. Pas di tempat di lo Jogja apa? bakwan. Bakwan. Itu daerah Madiun, Nganjuk dan lain sebagainya. Weci. Ada weci. Sunda apa? Wecing. Serius ini. Bala-bala. Itu kan bala-bala. Jadi Bala-bala ini namanya. bukti kayanya Indonesia. Ini satu nama aja. Satu benda yang sama. Satu benda yang sama. Bisa berbagai Bisa beda-beda. Itu sama kayak dangdut tadi. Dangdut, iya. Kita beda daerah tuh beda penyebutan versinya. Kayak Contoh. gitu. Ya kayak tadi, seumpama di Jawa Timur nih. Jawa Timur tuh lebih ke dangdut koplo. Oke. Ada sama sebenarnya, gendang-gendang juga, cara mainnya juga sama. Cuman kalau di Jogja beda lagi, kayak dangdut dangdut band dangdut kayak gitu, terus dangdut jingkra atau apa gitu. Ada yang banyak jingkra. namanya. Kalau di Sunda lebih banyak kan pakai karena pengaruh jaipongnya lumayan lebih kuat ya. gitu. Jadi pakai kendang. Kendang jaipong. Pakai kendang jaipong. Si nada-nadanya itu. Macem-macem lah ketukannya dangdut. Ada yang Abah Lala kalau nggak salah itu ya. Abah Lala. Efek gedang klutuk. Itu Abah Lala ya? Bukan. Itu Bukan Abah Lala. Itu Po. Po siapa? Lala ada po. Berempat. Tinky Winky. Dipsy. Lala Ada. Jadi Abah Lala itu terkenal juga di genre-genre dangdut Jawa, pop Jawa itu Abah Lala terkenal juga ya. Ini tampilnya. Weci, bala-bala, semua beda tapi bisa jadi satu nama. Kalau udah dimakan, udah keluar jadi satu nama apa? Ya, pokoknya udah lewat kerongkongan apa aja sama. Begitu lewat kerongkongan keluar sama. Nih, latar belakangnya ini. Nih, kamu kok bisa punya skill nyiptain lagu, kemudian ngambil gitar, terinspirasi. Pernah sekolah musik? Sekolah musik. SMA aku di SMM, Sekolah Menengah Musik. Apa SMM. Oh di Jogja ada tuh. Sekolah Menengah Musik. Di Jogja. Jadi tentang musik. Ada ya? Cuman kelas 1 keluar aku. Waduh. Waktu itu. Karena kan Bella udah memang harus bubar. Masa lu terus-terusan di kelas pasti keluar lah. Enggak, maksudnya dia. Dia udah Enggak apa. Ini serius bener. Iya. SMM kelas 1 keluar. Kelas 1 keluar. Nggak Tapi ngelanjutin. kelas besoknya masuk lagi. Masuk kelas 2. Masuk kelas 2. Enggak, tapi serius. Iya, terus? Keluar kita nggak lanjut. Saya Lanjut nggak terus udah. Udah. Waktu itu karena dulu kan di SMM tuh yang diajarkan lebih ke musik klasik. Oh. Kayak musik Berat buat klasik. kamu ya. Pertama berat. Nah, itu bel sekolahanku itu pakai itu. Pakai serius. Orang malah ngantuk ya. Itu Itu bel sekolah itu.
Itu pertanda istirahat. Itu di sekolah SMM itu kelas 1. Jadi emang jurusannya kan berarti kalau sekolah musik kan semuanya nggak seharus musik. Cuman dasar musik itu memang harus diperkuat yang awal dasarnya tuh kalau dia memahami tentang klasik, kesana itu lebih mudah katanya. Seperti begitu. Tapi dulu kan aku ambil instrumennya trombon. Oh ngambilnya trombon. Iya, jadi nggak kurang serke lah. Trombon. Terus kamu ngambil apa? Suling? Enggak, kali aja. Enggak, tapi emang dari dulu kan kayak orang tuaku, bapakku tuh gitaris dangdut. Oh, emang udah ada turunannya ya? Ya, ibuku juga penyanyi dangdut waktu itu. Lah, di SMM kebiasaan nih dengerin musik dangdut. Terus begitu musik klasik bingung nih. Trombon gimana mau gabungin dangdut kayak gitu kan dulu. Kelandut ya. Kelandut jadinya. Trombon dangdut. Akhirnya keluar. Pegang trombosit akhirnya. Dan waktu itu juga waktu itu karena banyak job. Dulu kan aku pemain keyboard. Main juga? Ya. Ini belajarnya Bapak yang ngajarin? Dulu Bapak. Untuk musik keyboard? Musik keyboard Bapak. Organ tunggal lah istilahnya. Ya, organ apalah. Iya, organ tunggal kalau di Islam dua penyanyi, satu pemain keyboard tuh biasanya. Ya, kalau aku dulu lebih ke orkes sebenarnya. Orkes dangdut. Jadi kita full band dangdut. Full band, kamu bagian keyboard. Ada tuh yang kalau orkes tuh bagian yang paling sebenarnya alatnya paling sederhana, tapi gerakannya paling lincah yang chess. Tamborin. Chess itu paling itu kalau di orkes dangdut itu. Berarti pinter main keyboard dan sebagainya itu bukan dari sekolah tadi ya? Bukan dari sekolah. Kan kalau di sekolah itu kelas 2 baru dapat piano wajib kayak gitu tuh. Padahal Vicky sudah jago main itu. Otodaki lah ya. Otodaki. Otodidak. Waktu itu juga aku karena apa ya? Jadi dari kecil emang udah ada skill itu ya? Iya. Skill. Iya itu. Skill. Mulai mencipta lagu 2016. Waktu itu aku bikin band namanya AKD Band. AKD Band. Terus alhamdulillah dulu lagu pertama juga langsung boom. Waktu itu Lokal Hero lah. Di Jogja lumayan kayak gitu. Ada 4 single yang naik waktu itu. Terus namanya dulu kan aku di balik layar ya. Lebih ke produksi dari aku semuanya. Kayak itu aku kasih ke temanku band-bandan zaman SMP dulu. Dia tak suruh nyanyi, pakai karya-karya aku naik. Kayak gitu. Cuman namanya mikirin band kan susah pasti. Waktu itu 5 personil. 5 personil kita akhirnya bubar band itu. Di tahun 2018-19. Nah dari situ aku langsung nyiptain lagu sendiri yang buat aku sendiri. Pakai nyanyi sendiri, nyiptain sendiri. Dulu sama Abalala juga itu yang tadi Abalala Gede Rosa itu juga ciptaanku. Cuman Pelangi yang bukan, karena Pelangi ciptaan Tuhan. Ya. Jadi dari awal udah ada ini ya, kamu karena lingkungan juga di dangdut itu di sendiri dangdut ya? Semua. Waktu itu guru. Keluarga emang berapa orang sih? Di anak berapa? Kakak, adik? Kakak 2, aku anak ketiga. Anak ragil lah kalau di Jawa. Paling kecil ya? Anak kecil. Oh yang paling kecil tuh ragil. Ragil ya? Anak kecil. Bukan ragil yang di Jerman itu loh ya? Yang mana rada gila apa itu? Ada ragil yang Jerman itu ya? Nah, tadi guru siapa tadi mau menyebutin potong? Waktu itu aku keluar sekolah itu gara-gara guruku, ada salah satu guru yang dia tuh ngelarang aku dangdutan. Kurang ajar, orangnya mana? Belum, Pak. Nggak ada gurunya, Pak. Nanti gurunya pun guru silat ini ya. Nanti setelah ngupload lah tak share ke sana ya. Waktu itu ada guruku, dia ngelarang-larang aku dangdutan. Kamu tuh di SMM, kamu tuh harus belajar klasik, musik musik-musik klasik gitu. Nah waktu itu dia bilang kayak gitu, terus aku nggak nyaman nih sekolah di situ. Lah aku 2016 dangdutan, ketemu dia di panggung, dangdutan juga. Asem. Dia sebenarnya ngelarang itu biar nggak ada saingan. Kamu dibunuh dulu di awal itu biar nggak ada saingan. Nah Jogja keras ya, keras ya ternyata. Iya kayaknya pelan tapi tajam. Nah Pik, ini kan udah di dalam posisi sekarang udah terkenal sebagai seorang pencipta lagu. Nah, plan ke depan manggilnya Vicky Rungkat. Iya, Vicky Rungkat. Iya, karena
Ini di otak nih kalau disebut nih, ada Vicky misal ada 10 Prasetyo. orang nih, orang di depan di jalan tahu Vicky Prasetyo, tahu, tapi arahnya ke Yang sana. mana pasti ke arahnya ke sana. Usul deh, kira-kira Vicky siapa yang cocok buat dia ini? Mendingan biar membedakan dengan Vicky Prasetyo Vicky yang di Burki. sana. Bagaimana kalau misalnya namanya Vicky apa? Vicky Angel Elga? Iya. Nama itu penting nggak? Nih yang pengalaman di dunia entertain. Iya. Nama itu penting nggak? Penting. Brand Kalau nama itu. Shakespeare tuh ngomong apalah arti sebuah nama. Iya. Shakespeare itu salah karena nama itu penting. Karena orang nggak ada kalau nggak ada nama, lu bayangin nggak? Kita masuk pasar, orang kan juga punya nama. Kalau manggil siapa, semuanya hey, hey pasti ngeliat. Semua ngeliat, karena nggak ada nama. Jing. Jing. Itu Jing belum tentu. Tapi kalau hey itu semua orang pasti ngeliat. Sangkanya manggil dia gitu. Kalau Jing yang ngerasa dirinya anjing pasti. Pasti ngeliat. Itu sama kalau kita di mall manggil temen tepuk tangan. Iya. Itu yang nengok semuanya itu. Iya, makanya identitas, makanya Itu untung ya, tepuk tangan itu kalau yang sekarang tuh lebih ke positif. Kalau di Bandung dulu, tepuk tangan itu negatif. Contoh. Jadi ada jalan kalau dulu di Bandung, namanya tuh jalan Tamblong gitu ya. Jadi di pinggir-pinggirnya tuh ada muncikari gitu. Oh. Jadi kalau ada mobil lewat kayak gitu tuh, untuk ininya kan dia tepuk tangan. Supaya ngasih tahu kalau dia tuh ada, kalau misalnya perlu. Oh, pernah ke sana ya, Pak ya? Oh, bukan, saya tinggal di Bandung. Baru tahu langganan. Nah, ini kesalahannya ketika Kalau di Jogja orang sering. sarkem lah, sarkem. Nah, aku enggak, ini mah tempatnya banyak juga. Jadi salah kalau misalnya saya sebagai, enggak, ya saya yang tepuk tangannya. Pantes. Kemarin tuh saya nginep di Bandung, itu saya tepuk tangan itu dimarahin teman saya. Kenapa? Emang gua perek gitu. Enggak, tapi balik bener nama penting. Nama Karena penting. saya top of mind Vicky Prasetyo itu Iya. gladiator itu. Misal ganti nama gitu. Ganti nama. Nah, itu banyak banget request. Iya, pasti. Nah, Ya, kamu itu harusnya udah gimana? mulai dari sekarang harusnya merubah nama kamu gitu. Kemarin sempat tuh aku bikin nama Vicky Lemah Teles. Terus Ada lagu rungkat. Aduh, bingung ya aku. gimana nih? Tapi yang membuat kamu naik tuh sebenarnya si Ragu Rungkat itu fenomenal sebenarnya. Mau tidak mau itu harus diakui. Melekat di dia gitu. Sebenarnya banyak beberapa teman-teman artis juga penyanyi dan ya banyak lah suruh ganti nama kayak gitu. Cuman aku bingung juga, takutku ya maaf ya. Misal ini kan di media ini udah nyebar nih namaku Vicky Prasetyo di pencipta, kayak di YouTube kan banyak tuh pencipta aku Vicky Prasetyo. Takutnya kalau aku ganti nama, orang setahunnya penciptanya jadi Vicky Prasetyo yang itu, kalau orang yang baru tahu. Oh, masuk akal sih. Jadi kayak gini, Vic, misalnya kalau saya kasih saran ya, namanya Vicky, kasih tanda kutip 2 gitu, Rungkat, Prasetyo. Itu mungkin akan jauh lebih membedakan. Tapi dengan tidak Panjang ada... ya jadinya. Hah? Panjang jadinya. Kalau mau pendek ya dari V-nya aja, V gitu aja loh. Dia mau pendek maksudnya, nggak usah Vicky-nya. Lu gimana sih? Nama tuh mau banyak. Yang paling penting adalah kamu tuh sosok kamu melekat dengan si nama tersebut, membedakan dengan orang yang lain. Iya. Gitu. Kemarin sih sempat mau pakai Vicky J Prasetyo sebenarnya. Itu. J. Kalau J jangan pakai Prasetyo lagi, pakai Spot kamu bagus. Ya kalau Atau string ya. Vicky J string. J itu asal dengan J. berarti Jogja. Jogja. Enggak, J tadi apa maksudnya? Jogja. Oh, Vicky Jogja ya. Iya. Vicky Jogja, Prasetyo maksudnya. Mungkin itu. Tapi memang banyak kok penyanyi yang nggak nama aslinya aja banyak gitu. Banyak. Gitu. Tapi Vicky Prasetyo, kalau saya sih Vicky Rungkat oke. Cuman masalahnya kepercayaan Rungkat itu kan artinya ambiar gitu. Nah, tapi kan itu kan hanya cuman bahwa ini kan Identitas pakai gitu tanda kutip itu bahwa itu Rungkat itu bukan arti yang Sebenarnya ada solusi. Dulu Bang Haji kan nama Bang Haji Oma Irama. Itu kan nama aslinya kan Oma. Oma namanya Oma Irama. Lalu dia Pakai punya Raden gelar Haji. Raden Haji. Nah, Pakai siapa tahu disatuin nanti dia Oma kalau Irama. misalnya dia Oh, iya. dia lebaran misalnya kan, dia kan naik haji. Jadi namanya depannya ada H, jadi Vicky kan bagus kan? Iya, benar bisa juga. Bisa bagus juga. Bagus juga. Ada Vicky. Oke, nanti kita tinggal tunggu
nunggu nongol, oh sekarang namanya jadi ini. Kalau saya sih saran memang mendingan untuk membedakan. Iya. Kemarin rencana mau pakai J itu sih. J jadi identitas Jogja. Jogjanya. Tapi bagus sih. Dulu Tommy J Pizza ada. Oh iya, Jogja juga ya. Tommy J Pizza. Enggak, J-nya itu apa ya? J-nya itu jaran apa? Enggak ada yang tahu. Enggak tahu ya. Enggak ada. Kan berarti kalau J, ini kan J itu Jogja. Iya. Tapi kan JJ Miharti bukan dari Jogja. Miharja. Nah, Fik, planning terdekat apa nih? Nyipta mau keluar single, mau keluar single collab sebenarnya. dengan siapa gitu? Rencana sih kemarin mau collab tuh sama si Mas Vicky Gladiator. Nyanyi lagunya dia atau lagunya kamu? Oh, lagunya kamu. Dia biasanya ngalir. Dia kan itu, dia ada rencana itu di collab dengan Kemarin udah sempat take vokal juga. ya. Ya jadi karakternya dia sih yang hardcorean gitu. Iya, hardcore. Nyanyiin lagu Jawa kayak gitu kan kelihatan rada menarik juga sih. Oke. Cuman Untuk kalian berdua mungkin menariknya. Lagu Jawa tapi dengan nada rock gitu ya. Oh, agak-agak keluar metal-metalnya iya kemarin. Ya. Cuman sampai sekarang kita belum ada kepastian jadi. Oh sering kok kalau sama Vicky belum ada kepastian sering. Jangan sama perempuan aja dia mau nggak ada kepastian. Apalagi sama laki ya. Apalagi sama laki. Aduh. Tapi kalau collab selain dengan Vicky dengan penyanyi cewek ada ntar Rencana collab dong sama Happy gitu sekali. kemarin 3 bulan yang lalu kayaknya aku collab sama Happy juga. Happy mana Happy Papi? Oke. Happy lah itu. Karaoke malah dia. Enggak, kemarin rilis lagu sama Happy sama Mas Dodit. Oh iya Dodit Mul. Iya. Kita collab bertiga, cuman lagunya nggak naik sih. Nggak naik. Karena emang project buru-buru kemarin sebenarnya. Karena kita cari jadwalnya Happy itu susah. Iya. Tapi lagunya Happy itu ngetop banget loh. Ya, Happy Birthday itu banyak yang Iya. Itu kan. Itu lagu itu dinyanyikan setiap orang. Bapak bisa bikin kopi aja. Bapak bikin kopi aja. Aku pengen tahu Vicky kamu ngelihat penyanyi dangdut, pencipta lagu dangdut gitu. Kamu punya idola kamu siapa sih di dunia musik dangdut ini? Dangdut. Kamu termasuk soalnya milenial nih. Kalau dangdut bener-bener dangdut. Pak Haji Romai Rahma dari Haji ya tuh. Pak Haji itu memang fenomenal dia tuh karena lagunya aja ratusan ya. Iya. Pengaruhnya dia juga banyak. Untuk di lagu Jawa lebih ke almarhum Pak Didi Kempot. Itu inspirasi banget waktu aku bikin lagu Jawa, pengen banget aku bisa kayak dia. Sangat fenomenal Mas Didi Kempot itu dan almarhum di tengah puncak-puncaknya itu, padat-padatnya jatuh. Kamu jangan terlalu padat nanti. Takutnya capek gitu. Baru mulai, Pak. Iya, takut. Udah nakut-nakutin aja. Kalau tahu jatuhnya Pak Didi Kempot tuh ngeri. Ngeri. Sebulan itu 60 titik. Ngeri ya. 1 bulan berarti sehari bisa 2 kan? Iya. 2 titik. Makanya ngeri itu kadang bisa 3. Makanya jaga kesehatan selalu gitu. Ini pasti ada yang terjadi karena kamu punya nama dengan Vicky sama dengan Vicky. Pasti terjadi orang nelpon Vicky, Gladiator pengen ngejob kamu tuh sering. Sering banget. Nah kalau orang nelpon kamu pengen ngejob Vicky Gladiator. Bahkan stasiun TV aja ada yang salah ngetek ke aku. Gimana? Aku mau repost, aduh ini bukan aku. Gitu. Kalau Instagramnya apa sih? Vicky Prasetyo kan? Ada underscore kan nggak? Kebetulan sama. Namanya sama juga. Kita dibedain cuma di underscore. Ada 77 juga. Soalnya dulu aku emang nggak tahu sama sekali, aku nggak pengen jiplak ke nama dia sebenarnya. Mas Vicky nggak. Cuman kebetulan banget kita sama. Soalnya 77 itu kan dulu aku sama Happy. Happy itu kan juga Happy Asmara 77. Terus aku juga bikin Vicky Prasetyo 77. Karena kelahiran 77. Enggak lah. Nah, kenapa 77? Kalau Vicky kan ngitung bininya kalau dia. Nah. Dia enggak 77 juga lah, 22 dia. Enggak, kalau di Jogja, kalau di Jawa ya, biasa orang suka angka 7 itu artinya 7 kan pitu.
Pitulungan. Pertolongan, banyak pertolongan. Iya. Kayak itu, kayak bandnya Sheila on Majid ya. Sheila Seven. Tapi kan Sheila on Majid juga ada dong. Jadi sering ya terjadi. Sering terjadi pengen ngejob Vicky Prasetyo tapi ngejobnya Vicky Prasetyo. Bahkan kemarin Mas Vicky sama. Bahkan Mas Vicky kemarin juga beberapa kali di TV katanya. Iya. Kru TV itu bilang, selamat Mas Vicky, lagunya naik. Mas Vicky Prasetyo yang itu. Iya, terus. Dia nyampein ke aku kemarin, Vick, banyak nih yang nyasar ke aku nih kayak gini. Kamu harus muncul nih kayak gitu. Ada nggak orang yang terus tiba-tiba datang, selamat loh, bini barunya cakep banget. Ada nggak? Kebalik. Ada nggak kira-kira? Nggak ada. Sekarang Vicky Prasetyo itu udah nggak terlalu begitu lagi. Iya, benar. Dia udah mulai harus menata diri. Karena usianya juga mulai bertambah. Oke, dah langsung aja kita daripada ngobrol-ngobrol ya. Ini lemah teles dia mau. Ayo. Nyanyi dong. Ini lagunya apa? Yang lemah Teles boleh. Diiringin teman-teman. Oke, lemah teles. Ini nyanyi di mana nih? Di sini? Enggak apa-apa, di sini enggak apa-apa. Atau berdiri enggak apa-apa, bebas. Atau di luar? Di luar nggak bisa dong. Oke, yang ini lemah teles ya. Gladiator pengen ngejob kamu tuh sering. Sering banget. Nah, kalau orang nelpon kamu pengen ngejob Vicky Gladiator, Bahkan stasiun TV gimana? Oh, iya. Oh.